wa ta'ala. Amin. Amin. Berikutnya, Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyimak pencerahan atau sharing dari Al-Ustadz kita, Al-Mukarram, Bapak Amri Yusuf. Mangga silakan Pak Amri. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pak Agus, saya bisa izin dikasih akses untuk sharing bahan? Siap. Siapa hostnya ya? Pak Eis. Pak Eis Ratnasari. Teh Eis. Halo Teh Eis. Udah bisa. Udah bisa ya Teh Eis? Iya. Udah bisa ya? Bisa. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Saya tidak mungkin ini menyebutkan satu persatu nih Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali ini pesertanya, dan yang jelas ini semuanya adalah para senior saya, orang-orang yang sangat saya hormati dan punya jasa juga ini dalam kehidupan saya. Tokoh-tokoh, para mantan bintang-bintang jam sostek pada zamannya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas semuanya sangat saya hormati dan saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan bahan presentasi ini, saya ingin menyampaikan sedikit disclaimer. Yang pertama, apa yang akan saya sampaikan ini sesungguhnya ingin mematuhi perintah Pak Joko ya, sama teman-teman kemarin pada saat kita ikut Zoom minggu yang lalu. Jadi ini bentuk kepatuhan saya memenuhi permintaan para senior untuk menyampaikan sharing terkait dengan efek atau keajaiban atau the power of syukur, yang sebenarnya ini melengkapi materi yang kemarin sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Ustadz kita Pak Lili Setiadi. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya kelanjutan ya, atau melengkapi materi yang kemarin atau minggu lalu disampaikan oleh Pak Lili. Nah, jadi karena narasumbernya atau ustadznya Pak Lili ya, saya ini hanya catatan saja, catatan kaki. Jadi kalau nanti ada pertanyaan ya, ada hal-hal yang perlu pendalaman, nanti kita bertanya ke Pak Ustadz Lili aja, beliau yang menjawab ya. Amin. Atau kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini nanti ada yang tidak jelas, perlu klarifikasi, saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk nanya ke ustadznya masing-masing aja ya, para kiai atau guru-guru kita. Atau kalau misalnya perlu informasi yang lebih detail, lebih dalam, bisa tanya juga ke kiai Google atau kiai YouTube ya. Banyak sekali itu kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang sudah menyampaikan isu ini. Nah, saya memberi judul The Miracle of Syukur ya, keajaiban bersyukur, karena efeknya ini kadangkala itu di luar nalar ya, di luar logika dan sangat luar biasa. Kemudian benefitnya atau efeknya sebenarnya bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi juga mungkin di akhirat. Oke. Nah, ini kemarin adalah beberapa nukilan ya
kutipan wahyu yang sempat disampaikan oleh Ustadz Lili dan dibacakan oleh Bu Chesna. Yang pertama itu lain sakartum la azidannakum. Ini adalah surah Ibrahim ayat 7 yang menyebutkan kalau kita bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Kemudian Allah juga menegaskan sesungguhnya nikmat-nikmat yang kita terima itu semuanya berasal dari Allah, dan Allah juga menyampaikan kalau kita menerima nikmat maka nikmat itu harus kita ungkap, harus kita ceritakan, harus kita sebarkan. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini saya membaca dua buku ya. Ini agak berbeda tapi mungkin kesimpulannya sama. Kata-kata syukur ini di Al-Qur'an, kalau menurut Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu jumlahnya 75 di Al-Qur'an. Kalau menurut Quraisy Shihab itu 64. Ya, dalam berbagai bentuk. Yang menarik, ya, jumlah kata-kata syukur dalam Al-Qur'an itu jumlahnya sama dengan ancaman. Jadi Al-Qur'an itu mengintrodusir kata-kata syukur, ya, tapi kemudian bersama dengan itu juga ada kata-kata bala. Jadi seimbang jumlahnya. Kenapa ini? Itu pasti ada hikmahnya. Hikmah yang pertama mungkin kalau kita nggak bersyukur ya artinya siap-siap aja bala datang ke kita. Atau yang kedua, ya, bagi yang tidak pandai bersyukur maka musibahlah yang akan datang. Atau kalau kita bersyukur maka musibah itu akan menjauh. Jadi ini kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Lili ya. Jadi saya hanya menyampaikan catatan kata-kata syukur dalam Al-Qur'an ya dalam berbagai bentuk itu jumlahnya ada 75 ya, dan jumlahnya ini sama dengan kata-kata bala dalam Al-Qur'an. Nah, ini esensinya. Jadi kata kunci syukur itu adalah berterima kasih, tahu diri, tidak mau sombong dan tidak boleh lupa sama Tuhan. Bagi seorang muslim, kunci syukur adalah ingat Allah. Kita ada karena Allah, kepadanya kita kembali. Jadi syukur ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi syukur yang kedua, syukur itu artinya menampakkan nikmat dan kekufuran itu menyembunyikan nikmat. Jadi, menampakkan nikmat artinya menggunakan pada tempat dan sesuai yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lidah. Nah, ini esensi syukur berikutnya. Ini saya kutipkan dari hadis ya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit maka tidak akan dapat mensyukuri nikmat yang banyak. Dan siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ini kemarin juga disampaikan oleh Ustadz Lili ya. Jadi ini saya catatkan karena ada inspirasi kemarin, kalau bisa dibukukan. Syukur itu ya adalah merasa dalam hati, menyebut dengan lidah, dan mengerjakan dengan anggota badan. Nah, ini ada dialog ya Al-Junaid dengan gurunya tentang apa itu syukur. Jadi nanti ini materinya kalau ada grupnya saya share ke grup nanti ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut Quraisy Shihab dan beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali, syukur itu ada 3 dimensi, ada 3 rukun. Ya, syukur dengan hati, ya, ini anugerah dan memuji pemberinya, ini disebut dengan syukur lisan. Kemudian yang ketiga, syukur dengan perbuatan, ya, ini dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh dengan tujuan penganugerahan. Jadi syukur dalam perbuatan. Jadi syukur itu ada rukunnya menurut para ulama. Ya, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada buku bagus ya yang saya kutipkan ya, jenis-jenis nikmat atau karunia
diberikan Allah kepada manusia. Kalau mau nikmat orang tua, nikmat pasangan hidup, nikmat memiliki keluarga, nikmat harta, dan nikmat memiliki anggota tubuh yang yang lengkap. Ini bukunya Bapak Ibu sekalian, ya, bukunya murah, ya, bukunya murah, tapi isinya luar biasa. Ada buku juga yang terkait dengan sabar itu, ini juga Muji Sabar, ya, ini juga bagus. Kemudian ini buku murah tapi isinya luar biasa. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, ya, ayat 18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu, kita jabarkan satu-satu. Bahkan kalau kita tulis, ya, dengan pohon sebagai penanya, kemudian air laut sebagai tintanya, itu tidak bisa menyebut nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, ya, syukur atas nikmat yang itu sudah diberikan saat kita malah berdaya, ya, pada saat kita masih bayi, ya. Bahkan ada kala nikmat-nikmat itu diberikan padahal kita nggak pernah memintanya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, jenis nikmat yang kita rasakan, yang kita terima, dan kita diminta Allah untuk senantiasa bersyukur. Nah, ini yang kemarin, ya, Bapak Ibu sekalian minta supaya saya untuk sharing, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan kemarin saya ini lagi ikut program mentoring, ya, program mentoring Al-Hikam 100 hari. Yang ngajar itu adalah Ustadz Ahmad Faiz Zainuddin, orang muda tapi dia berguru dengan salah satu ulama besar di Jawa yang memang punya keahlian dan mengajar Al-Hikam, namanya Salim Bahresi. Ini bukunya, ya. Beliau menerjemahkan buku Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, ya. Dan salah satu topik kemarin yang beliau sampaikan itu tentang bersyukur. Nah, ini topik itu kemudian dia kombinasikan dengan hasil riset terbaru. Ini dilakukan di tahun 2020 September, ya, dan baru berakhir kemarin. Dia akan berakhir di tanggal 31 Oktober 2022. Jadi masih berlangsung studinya. Namanya Profesor Eman, dia sudah menulis buku. Ini bukunya, kan? Dia ngajar di University of California at Davis, ya. Fokusnya dia selama 20 tahun itu 20 tahun karir akademisnya itu sudah meneliti tentang psikologi of gratitude ini, ya, dan dia sudah menghasilkan sebuah buku. Dan kemarin, ya, dia diberikan dana sebesar 4 juta US dollar, ya, setara dengan 60 miliar itu untuk meriset soal ini. Jadi bukunya ini sudah terbit, tapi kemudian dia memperbaharui dengan riset. Nah, apa hasil risetnya? Nah, kemarin sudah saya sampaikan, ya, melakukan penelitian, studinya itu dia ambil sampel 1.000 orang, umur sampai 80 tahun, ya, orang-orang yang bersyukur itu, ya, teori risetnya Profesor Eman itu, mereka yang bersyukur itu sistem imunnya, kekebalan tubuhnya lebih kuat, ya. Ini relevan buat kita yang sekarang lagi mengalami pandemi, ya. Jadi untuk meningkatkan sistem imun kan kita minum vitamin. Nah, ternyata ini ada vitamin lain yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu dengan bersyukur. Kemudian yang kedua, orang yang bersyukur itu, ya, secara fisik itu tidak terganggu oleh rasa sakit dan nyeri. Jadi kalaupun ada rasa sakit dan nyeri, kalau dia bersyukur, itu rasa sakit dan nyerinya akan berkurang. Ya, kemudian yang ketiga, lower blood pressure, tekanan darahnya lebih rendah atau turun. Jadi orang yang bersyukur, ya, mengucap alhamdulillah, dalam hati dia mengatakan selalu bersyukur atas nikmat, itu
tekanan darahnya itu menurun. Kemudian orang-orang yang bersyukur itu secara fisik itu lebih suka berolahraga dan dia concern dengan kesehatannya. Jadi menjaga kesehatan lebih baik. Nah, yang kelima ini bagi kita penting ya. Ini juga anugerah. Efek dari bersyukur itu tidur kita menjadi lebih lama, lebih nyenyak, lebih segar, dan saat bangun itu lebih segar. Jadi coba praktekkan aja Pak, kalau mau tidur nanti ya alhamdulillah atas segala nikmat Allah, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar seperti yang diajarkan Rasulullah, ya insya Allah tidur kita akan nyenyak Pak. Dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian ini. Ini dari segi fisik. Kemudian bagaimana dari segi psikologi? Ya, dari segi psikologi, ya menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Ammon, orang yang selalu bersyukur itu akan merasakan level emosi positif yang lebih tinggi. Jadi emosionalnya lebih positif, ya. Jadi emotion quotient-nya lebih positif. Kemudian yang kedua, dia lebih mawas diri dalam menjalani hidup. Jadi orang bersyukur itu orang yang lebih mawas diri. Kemudian yang ketiga dari sisi psikologi, orang-orang yang bersyukur itu akan lebih menikmati hidup. Ya, dia lebih senang, lebih puas dengan kehidupan. Kemudian yang keempat, orang-orang yang bersyukur itu hidupnya akan lebih optimis dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, soal kebahagiaan ini hampir semua buku ya yang saya baca, baik buku yang ditulis oleh sahabat saya Arfan Pradiansah, ya, kemudian Ahmad Faiz Zainuddin, kemudian ada beberapa penulis-penulis luar yang menulis tentang happiness. Mereka selalu meletakkan kebersyukuran itu sebagai faktor fundament, ya, dan hasil riset ini membuktikan memang orang yang bersyukur itu hidupnya akan lebih optimis dan lebih bahagia. Kemudian secara sosial, ya, ini kita rasakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersyukur, maka kita tentu saja akan more helpful, ya, lebih suka menolong, lebih generous, murah hati, dermawan, compassionate, ya, lebih penyayang, lebih welas asih. Orang yang bersyukur itu begitu perilakunya. Kemudian yang kedua dari sisi sosial, orang yang bersyukur itu dia akan lebih mudah memaafkan, more forgiving. Ya, orang-orang yang bersyukur itu lebih mudah memaafkan. Dia bisa menjadi pemaaf. Kemudian yang ketiga, ya, dari sisi sosial, orangnya lebih terbuka, suka bergaul, ya, more outgoing. Kemudian yang keempat, feel less lonely dan isolated. Jadi tidak merasa kesepian dan tidak menutup diri atau isolasi. Nah, ini sebenarnya tidak diteliti secara khusus ya oleh Profesor Ammon, tapi keluar ya dari ungkapan-ungkapan para pesertanya. Mereka merasa kalau kita bersyukur itu ya pasti secara spiritual itu sudah jelas ya, dan semua orang sudah tahu efeknya ya. Kemudian lebih menikmati ibadah dan mengundang karunia dari Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca atau mendapatkan informasi ini ya soal efek bersyukur secara spiritual, saya ingat dengan surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 16-17. Ayat itu mengisahkan tentang perintah Allah kepada malaikat dan kepada jin ya, setan untuk menyembah Adam. Tapi kemudian kan setan tidak mau karena dia menganggap dirinya ya lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Tapi kemudian Allah kan marah. Ya. Allah marah kemudian memberikan sanksi permanen pada setan ini, terusir dari surga. Nah, sebelum mereka ini keluar, Ibu sekalian, dari surga dan mereka menerima sanksi itu, ya di surat Al-A'raf 16-17 itu dia minta permohonan kepada Allah. Ya Allah, saya terima hukuman ini, tapi tolong mohon kami ditangguhkan. Tolong hukuman ini ditangguhkan. Supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya saya bisa menggoda manusia, menyesatkan mereka, ya, mempengaruhi mereka dari jalan mereka menuju Tuhan. Jadi dia minta ditangguhkan ya untuk menggoda manusia agar mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan.
Nah, yang menarik di akhir ayat itu, Bapak Ibu sekalian, kecuali yang tidak tergoda itu adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi bagi mereka yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, maka setan itu tidak akan bisa menggoda dan setan itu akan menjauh. Itu adalah rahasia sebenarnya yang diungkapkan oleh setan sendiri ya kepada Allah. Dan sebenarnya kalau kita tahu ya Allah, setan itu tidak akan bisa mendekat. Itu Al-A'raf 16-17. Jadi dia akan menggoda manusia sampai dengan akhir zaman ya, dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Dia tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang bersyukur. Itu adalah rahasia yang diungkapkan oleh setan ya kepada manusia, dan ini adalah salah satu hikmah atau keajaiban bersyukur. Dan kita tahu salah satu faktor penyebab Adam tergelincir karena dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit melengkapi ini kajian kita tentang syukur ini. Ya, saya sampaikan tadi ya bagaimana praktik bersyukur ya yang dilakukan oleh para aulia, para arif billah, ya, para abid ya, para ulama dalam konteks bersyukur ini. Ini ada kitab bagus ya, kitab Al-Hikam ya. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Athaillah pada tahun 1250 sampai 1300. Dia hidup di 1200 Masehi, hidup di Mesir saat dinasti Mamluk. Karyanya ini sudah disyarah, dibahas oleh banyak ulama di seluruh dunia. Ini dua yang saya tampilkan. Ini adalah yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti. Kemudian yang kedua ini syarah Al-Hikam oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi Al-Qawati. Ya. Nah, di Indonesia ada dua juga Pak yang menulis soal itu. Yang pertama ini adalah Kiai Haji Soleh Darat. Ya, ini ulama besar kita, lahir tahun 1820, 1903. Ini maha gurunya para ulama Indonesia. Ya, kalau kita buka tuh Google Kiai Soleh Darat, kita akan temukan orang ini. Dan dia memberikan syarah tentang Al-Hikam. Ya, kemudian yang Indonesia juga ini juga bagus ini, Salim Bahresi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 300 hikmah. Saya lagi ikut ini mentoring. Tentang nyantri saya sebenarnya kata Ramadan ini ya, kalau direnungkan, kalau kita baca, jadi dia mengatakan seandainya bacaan sholat ini diperbolehkan dengan sesuatu selain Al-Quran, maka hikmah-hikmah dari Al-Hikam ini sangat layak dibaca dalamnya. Dia mengutip kata-kata Maula Al-Farabi yang terdapat dalam kitab Iqadul Humam. Ya, apa kata-katanya Bapak Ibu sekalian? Ini luar biasa kitabnya bagi para pecinta tauhid. Ya, orang yang mengambil jalan ihsan, yang ingin memperbaiki akhlak. Buku ini bagus sekali untuk kita pelajari. Beliau ini ya, Ibnu Athaillah ini adalah guru ketiga dari tarekat Asy-Syadziliyah. Jadi yang paling tinggi itu Abu Hasan Asy-Syadzili, kemudian yang kedua itu Syekh Abul Abbas Al-Bursi, ini gurunya Ibnu Athaillah ya. Dan kalau yang ketiga itu baru kemudian Ibnu Athaillah ini. Dia adalah guru tarekat ketiga dari tarekat Asy-Syadziliyah. Asy-Syadziliyah ini tarekat yang mengajarkan formula zikirnya seperti ini: Astaghfirullahaladzim, ya, kemudian Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu formula zikirnya tarekat Asy-Syadziliyah. Nah, ini kata-katanya Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti ingin agar nikmat itu hilang. Ya. Kemudian siapa yang mensyukuri nikmat Allah, berarti telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Ini kata-kata Ibnu Athaillah ya, ini pandangan ulama.
Nah, ini Ibnu Athaillah mengatakan, berhati-hatilah jika engkau terus mendapat nikmat atau karunia Allah, padahal engkau terus bermaksiat kepadanya. Jangan sampai itu karena istighfar. Ya. Dalam Al-A'raf 182 disebutkan, kami akan menarik mereka pelan-pelan ke arah kehancuran dengan cara yang mereka tidak sadari. Ini kasusnya dalam Al-Quran, ini adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sejak lahir sudah kaya raya, jadi raja di raja, tidak pernah sakit, ya, tidak pernah sakit, apapun yang dimintanya selalu ada, sehingga dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, jadi tidak pernah bersyukur. Ya, manusia yang tidak pernah sakit, batuk pun nggak pernah gitu. Ya, apa yang ada, apa yang mau dia ada. Ya, nah ini itu istighfar. Apa itu istighfar? Menurut Ibnu Athaillah, ya ini mengulur, memberi terus-menerus supaya bertambah sehingga dia lupa, kemudian dibinasakan. Juga berarti memperdaya. Ini kata-katanya, ya hikmahnya itu terdapat dalam surat Al-An'am yang menyebutkan, maka ketika telah melupakan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka segala jalan, sehingga apabila mereka telah mabuk gembira terhadap segala hasil usahanya, kami tangkap dengan tiba-tiba sehingga mereka mengalami dan merasa gagal total dan putus harapan sama sekali. Ini kalau dilihat dari tafsir, ya, para ulama ini selalu dikaitkan, contoh kasusnya ini adalah kasus Fir'aun dan Qarun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana para rasul, ya, Nabi mempraktekkan kalimat bersyukur. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Rasulullah itu bersabda, ya, sungguh menakjubkan perkara seorang muslim, semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya dan tidaklah terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal ini baik baginya, dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, maka ia juga baik. Bapak Ibu sekalian, kalimat bersyukur ini, ya, karakter bersyukur ini sebenarnya secara implisit itu akan memunculkan karakter. Hadis ini sebenarnya Rasulullah ingin mengingatkan kita, ya, untuk membangun karakter yang berkualitas ilahiyah pada diri kita. Ini karakter utama dan karakternya para nabi sebenarnya. Jadi para nabi itu, ya, semua nabi itu punya karakter bersyukur, dan kunci sukses mereka dalam berdakwah, ya, itu karena kebersyukuran ini. Nah, ini menarik sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian ngikutin ini, ya, film Kurulus Osman, ya, yang sekarang diputar di Net TV itu, ya, ini kisah tentang pendiri Emporium atau dinasti Utsmani, ya. Osman ini luar biasa hebat, ya, pejuang hebat, orangnya sangat berani, ya, tidak kenal takut, ya, tapi juga taat beribadah. Ketika dia memimpin perlawanan bangsa Turki yang waktu itu sukunya banyak sekali dan dia bisa menyatukan, dia ketemu dengan seorang Syekh Edabali. Syekh Edabali ini menasihatkan kepada dia, kalau kamu ingin sukses, ya, untuk membangun bangsa Turki, ya, menyatukan suku-suku yang beragam ini, maka dia mengatakan selain keberanian, kamu juga harus bersyukur dan selalu bersabar. Jadi bersyukur dan bersabar ini kunci sukses sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini hadis-hadis yang tadi juga saya ingin sampaikan, hampir kontennya hampir sama, substansinya hampir sama. Nah, ini yang paling menarik juga, ya, bagaimana Rasulullah memberikan contoh, ya, tentang kebersyukuran. Kita tahu, ya, ada sebuah dialog, ya, antara Rasulullah dengan Aisyah. Ya, Aisyah berkata, ya Rasulullah, buat apa lagi kamu beribadah, ya, sampai kakimu bengkak, ya, tidur berkurang, padahal kan semua dosa-dosamu kan sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kan
Rasulullah kemudian menjawab, ya Aisyah, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah kualitas level tertinggi buat para abid sebenarnya. Jadi orang-orang yang arif billah itu beribadah, dia bukan lagi ingin mengharap surga menjauh dari neraka, bukan lagi mengharapkan kebahagiaan dunia atau harta dunia, manfaat dunia, tapi mereka beribadah itu karena ungkapan rasa syukur. Cobalah sikap ini mungkin bisa kita rasakan, ya, kalau kita ikutin apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surganya, bukan karena takut dengan nerakanya, tapi karena kita ingin mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, itu adalah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Rasulullah, ya, yang ini sebenarnya nilai-nilai yang paling bagus yang bisa kita jadikan teladan. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu sekalian. Allah memerintahkan kita bersyukur, ya, padahal dia sendiri sebenarnya menyatakan dirinya asyakur. Ya, Allah itu asyakur, ya. Ya, jadi kalau Allah memerintahkan kita bersyukur karena dia ingin kita meneladani perilakunya dengan cara selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Jadi Allah itu melipat gandakan ganjaran bagi amalan manusia yang sedikit. Ya, sebagai asyakur, beliau itu maha penerima syukur. Jadi sikap bersyukur itu sebenarnya karakter, ya, salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan itu juga, ya, kalau kita sudah bersyukur seperti kata Rasulullah, sifat Allah as-sabur, ya, maha penyabar. Bayangkan kalau Allah itu tidak sabar dengan kelakuan kita, ya. Ya, kalau kita maksiat langsung kena hukuman, apa nggak hajab kita itu, ya. Karena Allah itu maha sabar, sudah banyak maksiat yang kita lakukan, ya, tidak langsung kita diazab, kita dikasih kesempatan untuk kita bersyukur. Bagaimana cara mengembangkan rasa syukur? Nah, ini saya kutipkan, Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca bukunya Seven Law of Happiness, ini ditulis oleh teman saya Arwan Pradiansa. Dia menyampaikan ada 8 cara, ya, untuk bersyukur. Yang pertama, pikirkan semua yang telah dimiliki, bukan yang diinginkan. Yang kedua, fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan kita. Yang ketiga, ketika mendapat rahmat, tanyakan kenapa saya yang dapat rahmat. Kalau kita kan terbalik, Pak. Kalau kita dapat musibah, why me? Ya, kenapa bukan orang lain yang dapat musibah? Kenapa saya yang dapat musibah? Nah, ini dia mengatakan dibalik. Kalau kita mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, tanya kenapa saya, kenapa bukan orang lain. Kemudian yang keempat, ketika mendapatkan musibah, jangan why me, tapi pelajaran berharga apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini. Kemudian yang kelima, bayangkan segala sesuatu tidak ada. Jadi bayangkan kalau kita matanya nggak lengkap, tangan kita nggak lengkap, ya, nikmat-nikmat yang ada di hadapan kita itu nggak ada. Bayangkan, kita akan merasa sangat pantas bersyukur. Kemudian masukilah masa kini, artinya kalau mau bersyukur, pikirkan keadaan kita saat ini, fokuslah kita saat kita sedang hidup saat ini. Kemudian yang ketujuh, menjelajahi semua potensi yang kita miliki. Nah, ini ungkapan, ya, Abdullah Jibnastiar. Abdullah Jibnastiar ini salah satu penggemar Al-Hikam. Di Indonesia ini ada 3 saya tahu. Mereka kalau ceramah-ceramahnya menggunakan Al-Hikam. Lewat ya waktunya, ya. Lanjut Ya, dikit lagi, tinggal 2 lagi. Jadi lanjut, Pak. Abdullah Jibnastiar, kemudian kita pernah dengar Mario Teguh, kita pernah dengar MH, itu ceramah-ceramahnya mengambil Al-Hikam itu, Pak. Nah, ini kata-katanya, ahli syukur yang sejati adalah ketika ia memperoleh harta, pangkat, kedudukan atau gelar, ia hanya berpikir bahwa semuanya adalah karunia Allah yang berikan agar ia lebih dekat kepadanya. Dan ia menggunakan karunia itu dengan benar agar berbuah berkah di jalan Allah. Ini kata-kata, ya, yang disampaikan oleh Agim, ya, terkait dengan bersyukur. Kemudian yang juga perlu kita renungkan, ini ada puisi, ya. Ini saya nggak tahu nih siapa yang nulisnya, tapi saya dapatkan dari bukunya Arfan. Ini bagus, Pak. Kata-katanya begini, bersyukurlah karena belum punya semua hal yang kau inginkan. Jika sudah, apalagi yang kau cari. Bersyukurlah saat kau tidak
tahu sesuatu, karena kau berkesempatan untuk belajar. Bersyukurlah atas saat-saat sulit, pada masa itulah kau bisa berkembang. Syukurlah atas keterbatasanmu, keterbatasan itu memberimu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bersyukurlah atas setiap tantangan baru, karena tantangan itu akan membantumu lebih kuat dan berkarakter. Bersyukurlah atas kesalahan yang kau lakukan, kesalahan memberimu pelajaran berharga. Bersyukurlah saat kau merasa lebih letih dan jenuh, berarti kau sudah menemukan hal yang berbeda. Bersyukurlah atas masalah yang kau hadapi, dan masalah itu bisa jadi karunia. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini yang diajarkan oleh Nabi kita, ya. Jangan tinggalkan doa ini di penghujung sholat kita. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ya Allah, tolonglah. Jadi kita perlu minta tolong pada Allah agar selalu berzikir mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan memperbagus ibadah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, ini sharing dari saya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya catatan yang kemarin yang diminta oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya juga sedang belajar. Ya kebetulan kemarin saya mendapatkan sharing di sebuah seminar, dan itu relevan dengan materi ceramah yang disampaikan oleh ustadz ini. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu semuanya dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah itu berasal dari kebodohan saya. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, jazakallah khairan Pak Amri Yusuf atas segala paparannya. Menarik sekali. Banyak sekali yang kita dapat, ya, Ibu dan Bapak. Tentunya slide ini nanti kita akan coba share, ya, Bu Uis Ratnasari. Nanti kita akan coba, karena banyak WA ke tempat saya yang meminta materi yang disampaikan Pak Amri Yusuf. Sekali lagi, syukron Pak Amri Yusuf. Semoga ini menjadi ladang ibadah buat Bapak dan kita semua.